Dari sekian banyak startup yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, ada sebuah startup yang patut Anda ketahui pemirsa. Karena startup ini dibidani oleh para remaja yang masih berusia belasan tahun dan duduk di bangku SMA. Bisa langsung saja inilah People and Inspiration bersama anak-anak muda dari mejakita.com. Aksa adalah inisiator dari 10 sahabat yang terdiri dari ia sendiri, kemudian Farel, Nando, David, Melvin, Jason, Nathan, Raffi, Rinwi, dan Hadra yang berinisiatif membangun ruang belajar bersama memanfaatkan media internet. Mereka yang masih duduk di kelas 1 sekolah menengah atas pada awalnya memang kerap belajar bersama dan saling membantu rekan-rekan mereka saat mengerjakan tugas sekolah. Gayung bersambut, inisiatif 10 sekawan tersebut didukung oleh orang tua mereka. Hingga kemudian lahirlah mejakita.com, situs belajar online yang mereka manfaatkan untuk saling belajar bersama dan berdiskusi tentang tugas sekolah dengan teman-teman mereka dari seluruh Indonesia. Oh ini dia, Hadra. Iya. Apa kabar Hadra? Baik, baik. Waduh, ini lagi pada ngumpul? Iya, paling pada ngumpul di dalam. Oke, kalau gitu langsung aja ke dalam ya. Yuk. Halo. Halo, halo. Waduh, ini dia nih. Meja kita. Wih. Ini lagi pada ngapain? Bisa sih, ada yang jawab soal, ada yang desain. Serius men, lagi belajar di sini. Saya kira tadi lagi main game, ternyata lagi pada belajar di sini. Oke, Hadra, bisa kenalin ada siapa aja di sini? Di sini ada Raffi Hai, sebagai Raffi. marketing, ada Melvin, head of Melvin. math, ada Farel, head of Farel. tech, Nando, head of chemistry, and Nathan, head of creative content, Wih. dan Rinwi, head of content. Oh, keren, keren, keren. Kalau gitu, kalau yang di sebelah sana? Ya, jadi ini David, head Oh, of business. Ini David. Hai. Mas, apa kabar Mas? Baik, saya Rolando. Oke. Ini Jason, Ini head Hai, of Jason. biology. Oh, saya Rolando. Wih, tinggi ya. Oke, kalau gitu kita ngobrol-ngobrol dulu ya di sini ya. Hadra, jadi sebetulnya bisa diceritain nggak waktu awalnya kalian mendirikan mejakita.com ini seperti apa sih? Ya awalnya CEO kita Aksa yang Aksa. hari ini kebetulan dia nggak bisa hadir karena dia lagi di Singapura. Dia sekolah di sana? Oke. Dia dan kami semua sering membantu teman-teman kami di sekolah. Oh, banyak gitu? banyak yang nanya gitu kan, PR lah apa ini gimana ngajarinnya, jadi kita bantu gitu. Jadi kurang lebih kita bisa menghabiskan sejam bantu teman-teman kita. Membantu teman-teman. Teman-teman. Nah terus ada ide di mana gimana kita membuat 1 jam ini bisa membuat impact yang lebih besar di Indonesia. Makanya muncullah ide meja kita, di mana dengan 1 jam kita yang sama kita bisa membantu anak-anak seluruh Indonesia gitu. Dan juga sebenarnya kita punya 2 misi di meja kita. Satu itu memberantas ketidakrataan pendidikan di Indonesia. Memang itu masalah sekali di Indonesia. Karena satu faktor akses dan satu lagi faktor biaya. Karena mahal sekali kalau sekolah sekarang ya. Satu lagi itu kami mau mengembalikan ownership of learning ke murid-murid sendiri. Kalau bisa saya jelaskan itu tuh kita lihat murid-murid sekarang tidak hanya bergantung pada guru. Satu hal yang tidak diajarkan sama guru, anak murid itu tidak akan tahu. Padahal misalnya guru tersebut sudah mengajari konsepnya, tapi karena soal tersebut belum pernah keluar, dan guru belum pernah mencontohkan, maka dia nggak ngerti. Gitu. Kita pengen memberantas itu dua. Oke. Tapi Aksa dan Hadra sejak kapan nih mulai untuk oke, gue bakal kasih bantu teman-teman nih untuk Dari dalam September pelajaran. 2015 itu idenya udah keluar. Kami press release tanggal 16 April 2016 yang lalu. Tapi kan itu pas di mejakita.com-nya ya. Nah, maksudnya ketika sudah mulai sering untuk memberikan bantuan ke teman-teman itu sejak kapan? Dari SMP Itu atau sekarang? dari SMP. Dari dulu memang kita suka banget kan bantu orang. Gitu ya. Keren ya, generasi 2016 beda ya. Kalau saya dulu jatuhnya modus. Tapi kalau kalian justru memang benar-benar pengen membantu gitu ya. Wow, keren banget ya. Nah, terus sekarang kita mau tanya dulu soal pembagian tugas. Kalau pembagian tugas kayak gimana nih, Hadra? Seperti tadi kita mengenalkan ada yang head of physics saya, ada yang head of biology Jason, ada yang head of chemistry, ada head of mathematics gitu. Jadi mereka mengontrol materi mereka sendiri. Jadi materi-materi itu nanti mereka yang mengerjakan. Juga kita punya fitur diskusi PR dan di mana ada orang-orang yang bakal ngasih
pertanyaan PR yang mereka nggak ngerti. Memang misalnya pertanyaan matematika itu nggak dibatasi hanya head of math yang boleh jawab, yang lain juga boleh gitu. Jadi tiap hari bisa dibilang teman-teman pantau by smartphone or Iya. dari laptop masing-masing. Benar. Oh, even di sekolah gitu? Di sekolah kita nggak boleh sih sebenarnya. Jadi begitu kita pulang sekolah itu hal pertama yang kita cek gitu. Oh gitu. Jadi sesama teman-teman sejauh ini yang ini maksudnya yang sering dibantu adalah teman-teman sekolah sendiri atau Kalau sudah misalnya di meja kita udah 48 kota. Kalau misalnya kita sih kalau di kehidupan nyatanya cuma teman-teman sekolah doang. Cuma kalau di meja kita bisa reach sampai 48 kota di Indonesia. Tapi rata-rata teman-teman ini yang jawab-jawab pertanyaan Iya, gitu. iya. Kita juga membuka user lain di meja kita supaya bisa menjawab juga. Jadi misalnya kita lagi ada hal-hal yang perlu dikerjakan gitu, bisa pekerjaan sekolah, mereka bisa membantu kita juga gitu. Artinya waktunya selesai jam sekolah baru mulai pantau gitu Benar. di handphone. Benar. Wow. Jadi kerjanya bisa dibilang setelah sekolah jadi 12 jam lebih gitu ya. Iya. Tapi memang kita ikhlas di ngerjainnya, jadi nggak kayak kerja gitu. Karena kan kita memang niatnya pengen membantu gitu. Nggak ada waktu untuk main game dong. Sempat selalu disempetin. Kadang kita juga main bareng gitu. Oh semuanya main bareng ya? Wah asik kalau gitu. Kita bakal ngobrol banyak lagi dengan teman-teman di mejakita.com. Tetaplah di People and Inspiration.